Halo semua, selamat datang di channel Ukailogi. Di sini kita akan membahas apapun tentang Uji Kompetensi Apoteker Indonesia atau UKAI. Ini adalah video pertama Ukailogi dan sesuai dengan thumbnailnya, kita akan membahas bagaimana caranya mempersiapkan UKAI yang lebih matang, agar nilai bisa tembus hampir 90. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita supaya kita akan semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Karena rencananya akan ada video-video tentang soal-soal maupun pembahasan dan bahkan materi-materi UKI. Jadi pantengin terus Instagram dan channel YouTube Ukailogi. Gimana sih caranya mempersiapkan UKI yang lebih matang? Pasti teman-teman berpikir bagaimana caranya mencicil UKI di tengah-tengah kesibukan, entah itu PKP, entah itu ujian, dan lain-lainnya. Dan pasti ada beberapa yang pesimis dalam menghadapi UKI. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, Ukailogi akan membagikan cara-cara atau tips and trick supaya nilai UKI teman-teman bisa bagus dan bahkan bisa hampir 90. Lalu bagaimana dengan tips and tricksnya? Menurut Ukailogi, ada 4 kunci utama, yaitu rangkum materi, latihan soal, konsisten, dan berdoa. Kunci yang pertama yaitu rangkum materi. Materi-materi ini bisa kalian dapatkan dari catatan S1, semasa apoteker, waktu PKP, magang, dan lain-lainnya. Kalian bisa mengumpulkan materi-materi itu, kemudian kalian bisa rangkum, agar di kemudian hari kalian bisa belajar materi-materi itu dengan lebih mudah. Materi-materi ini bisa kalian juga dapatkan dengan mengikuti kelas-kelas di luar perkuliahan, seperti mengikuti kelas Ukailogi maupun yang lain. Karena dengan mengikuti kelasnya, secara otomatis kalian akan mengerti materi-materinya dan mereview materi-materinya. Dan kalian juga akan lebih memahami materi-materi tersebut. Tetapi, jangan hanya merangkum maupun memperdalam materi. Kita lanjut ke kunci yang kedua, yaitu latihan soal. Latihan soal ini sangat penting. Berlatih soal itu adalah untuk membiasakan diri teman-teman untuk menghadapi tipe-tipe soal UKI nanti. Dan jangan lupa bahwa ujian nanti adalah 200 soal dalam 200 menit. Maka teman-teman harus bisa terbiasa untuk mengerjakan semua soal-soal itu. Memang manajemen waktu sangat diperlukan. Memang awal mengerjakan 200 soal itu terasa berat, dan bahkan mungkin ada beberapa yang merasa untuk waktunya itu kurang untuk 200 menit itu dalam mengerjakan 200 soal. Tetapi lama-kelamaan, ketika teman-teman nanti sudah berlatih, dan nanti akan mulai terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian kunci yang ketiga, yaitu tidak kalah pentingnya, yaitu konsisten. Konsisten dalam hal apa? Yaitu konsisten dalam merangkum, memperdalam materi, maupun berlatih soal. Yang konsisten ini contohnya yaitu 1 minggu teman-teman mengumpulkan materi klinis, kemudian minggu kedua industri, dan seterusnya. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menargetkan latihan-latihan soal. Contohnya, teman-teman bisa menargetkan 100 soal per hari, 50 soal per hari, 25 soal per hari, tergantung keinginan teman-teman sendiri. Memang manajemen waktu saat menjelang UKI memang sangat amat penting. Karena nanti tahun-tahunnya kalian akan langsung menghadapi OSCE, kemudian TO nasional, dan langsung ke UKI. Jangan sampai sibuknya kalian PKP ataupun padatnya jadwal kalian menjadi alasan untuk tidak mencicil. Mungkin sekarang teman-teman belum mencicil, tetapi teman-teman yang harus pahami yaitu konsekuensi di depan nanti, kalian harus ketika menjelang UKI harus benar-benar fokus belajar materi-materi itu. Maka saran dari Ukailogi yaitu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya.
Sekarang pun masih ada banyak waktu untuk mencicil materi-materi UKAI. Dan sangat amat menuntut untuk mencicil semua materi-materi UKAI. Kunci yang keempat yaitu berdoa. Jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu orang tua. Ini adalah hal yang sangat paling penting banget yang harus kalian ketahui. Kalian harus berdoa sebelum berangkat dan jangan lupa untuk meminta restu agar dilancarkan, baik itu semasa kalian perjalanan menuju tempat ujian, perlengkapan berkas, kelancaran dalam mengerjakan soal, dan berdoa supaya kalian bisa sukses dan lancar untuk mengerjakan UKAI nanti. Jadi ini adalah 4 kunci utama menurut Ukalogi. Dan jangan lupa kloter kalian ini adalah ada tryout nasional. Dan menurut kami, TO nasional itu jangan sesekali teman-teman untuk meremehkannya. Tetapi jadikanlah ini sebagai tolak ukur dan jangan menjadikan NBL itu sebagai nilai aman teman-teman. Karena ingat, NBL itu bisa berubah. Menurut Ukalogi, nilai yang bisa kalian targetkan yaitu 60 sebagai nilai aman. Jika nilai teman-teman kurang dari 60, jangan juga down. Tetapi jadikanlah itu sebagai pacuan dan tunjukkan kepada diri sendiri dan semua orang bahwa kalian adalah bisa lebih dari itu. Jika nilai lebih dari 60, juga jangan merasa aman. Karena tetap harus banyak berlatih lagi supaya mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Dan maksimalkan saat mengerjakan TO nasional, supaya teman-teman tahu di mana sih kemampuan kalian. Sudah sampai di mana, dan apakah yang harus kalian lakukan untuk kedepannya saat menjelang UKAI. Maka dari itu, jangan mudah menyerah. Dari TO nasional ini, kalian bisa mengevaluasi bagaimana selanjutnya. Kemudian, jangan pernah merasa pesimis. Ketika nanti TO nasional, teman-teman masih memahami materi 60-70%. Jadi ini adalah target pemahaman materi UKAI menurut Ukalogi. Ketika nanti kalian TO nasional dan kalian masih merasa 60-70%, jangan pesimis terlebih dahulu. Karena itu sudah minimal kalian memahami materi ketika TO nasional. Dan ketika menjelang UKAI, teman-teman juga harus berlatih lebih memperdalam materi lagi dan lebih fokus. Kemudian untuk semua itu, yaitu untuk di UKAI-nya kalian bisa 90-100% pemahaman materinya. Jadi bagaimana untuk tipe-tipe soal nasional maupun UKAI? Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih sudah mau nonton video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video dari Ukalogi. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menjalani pendidikan profesi apoteker. Terima kasih.